Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebenarnya saya agak males dengan bikin video akhir-akhir ini tuh, karena semakin kesini semakin banyak orang yang memahami video saya itu dengan cara yang salah gitu, dan itu terlihat dari komen-komen mereka gitu. Sepertinya yang kemarin misalkan yang sangat sederhana, saya tuh ngebahas tentang Amin Rais, bagaimana kronologi dia membangun reformasi, tetapi kemudian dia sendiri akhirnya tidak bisa menikmatinya dan seterusnya. Tapi isi kolom komentar sebagian besar adalah tentang hujatan, tentang makian terhadap Amin Raisnya atau terhadap saya yang diduga kurang ajar terhadap Amin Rais dan sebagainya. Padahal saya menjelaskan itu sebagai narasi sejarah, ya silahkan mau setuju atau enggak juga nggak apa-apa, tapi nggak ada ceritanya itu ada hujatan, ada makian dan sebagainya. Kalaupun saya sebut misalkan di judul kemarin itu adalah terkait dengan Amin Rais sebagai gelandangan politik, itu kan saya mengutip pernyataan dari tokoh politik yang lain yang sempat menjadi presiden di Indonesia gitu. Nah, cuman ya kenapa sih makin kesini makin gagal, dan akhirnya banyak juga orang yang sadar bahwa kolom komentar di channel Guru Gembul semakin kesini semakin tidak sehat gitu. Channel saya itu sepanjang sudah bertahun-tahun itu dikenal sama YouTuber yang lain sebagai tempat berlabuh orang-orang yang pinter-pinter. Maksudnya kolom komentar itu biasanya bagus-bagus gitu. Kalaupun ada hujatan, ada makian, mereka tuh tetap mencantumkan argumentasi gitu. Ya kan dulu saya pernah bilang di salah satu video, saya pernah curhat, saya bilang terima kasih kepada netizen Guru Gembul karena memang di kolom komentar itu sehat gitu. Ada argumentasi, ada perdebatan, tetapi perdebatan itu dengan logika, dengan argumentasi, dengan referensi gitu. Tapi sekarang kok jadi penuh dengan tendensi gitu. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Dan banyak juga netizen-netizen yang biasa nongkrong di Guru Gembul channel ini yang menyadari ini, dan kemudian mereka mulai pesimis, bangsa Indonesia semakin kesini semakin gimana gitu. Orang yang nonton Guru Gembul aja semakin kesini semakin gimana gitu. Ya biasanya seperti itu. Tapi beraya saya harus ngasih penegasan bahwa saya masih sangat-sangat optimis atas masa depan bangsa Indonesia. Saya masih termasuk orang yang percaya bahwa tahun 2045, tahun 2050 Indonesia akan menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Kok bisa seperti itu? Ya, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Karena gini baraya, langsung aja ya saya jelaskan gini. Bangsa manakah yang sekarang masuk ke dalam kategori negara maju? Ya, kriteria negara maju sebenarnya tidak valid gitu ya, maksudnya masih dipertentangkan. Tetapi kita mengetahui bahwa secara umum kita menyebut bahwa negara-negara Skandinavia itu maju, Amerika Serikat itu maju, Cina sekarang sedang menuju kemajuan, ada Korea Selatan, ada Jepang yang juga sudah disebut maju, Singapura, kemudian Selandia Baru, Australia itu negara-negara maju, Belanda negara maju, ya kita mengetahui itu bahwa mereka itu adalah negara-negara maju. Nah, kenapa mereka bisa menjadi negara-negara maju? Yuk kita hitung satu-satu. Kalau misalkan kita melihat model atau skema kemajuan negara-negara barat, maka kita mengetahui bahwa kemajuan mereka itu dirintis dengan upaya yang sangat sulit dan dalam waktu yang sangat panjang. Membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk bisa maju seperti sekarang kita lihat. Coba misalkan kita uraikan satu-satu. Bagaimana Eropa bisa menjadi maju? Pertama, mereka mengambil sebuah keputusan yang sangat pahit ketika mereka mencoba untuk menyingsingkan logika mistika mereka. Jadi cerita-cerita bahwa ini terjadi hujan gara-gara Tuhan, ini terjadi gara-gara dewa dan sebagainya, mereka singkirkan itu ke dalam ranah filsafat. Nah, inilah awal mula kemajuan Eropa ketika mereka melakukan reformasi gereja dan abad Renaissance. Ketika mereka mulai menggunakan logika berpikir mereka untuk menggantikan logika mistika mereka. Kan begitu. Nah, setelah abad-abad itu mereka berbaku hantam satu sama lain untuk bisa menegaskan bahwa mereka sekarang sudah tidak lagi terikat pada logika mistika, maka abad selanjutnya mereka kemudian memutuskan untuk berfilsafat. Maka mereka membuat metodologi baru untuk berpikir, metodologi untuk berpengetahuan, metodologi untuk berdiskusi, metodologi untuk menciptakan industri dan lain sebagainya. Maka itu disebut sebagai zaman Aufklärung, zaman pencerahan. Setelah zaman itu berlalu, apa yang terjadi? Zaman itu memunculkan orang-orang yang berpikir tentang kemakmuran dan mereka mampu untuk menciptakan kemakmuran itu. Tetapi karena kemakmurannya sudah dicapai, manusia itu tidak akan selesai dengan hawa nafsunya. Maka kemudian mereka melakukan
penjelajahan dan penjajahan samudra gitu ya. Nyari ke sana ke sini wilayah yang bisa mereka jajah, mereka kuasai, mereka eksploitasi untuk kemakmuran dan kepentingan diri mereka sendiri. Maka masuklah zaman penjajahan. Setelah mereka menjadi sangat makmur dan kemakmurannya berlebih, dan kemakmuran berlebih itu mereka bingung mau gunakan untuk apa, maka muncul zaman berikutnya, yaitu revolusi industri ya gitu kan. Revolusi industri, di sana semua produk-produk pertanian dihasilkan dari mekanisasi. Semua produk-produk pakaian, tekstil, papan, perumahan dan sebagainya itu juga dari mekanisasi dan sebagainya. Jadi sudah mulai menjadi industri. Nah, setelah itu muncullah ideologi-ideologi besar. Jadi ada namanya kapitalisme, ada namanya sosialisme, ada namanya komunisme, ke belakang ada namanya feminisme, kemudian muncul lagi fasisme dan sebagainya. Nah, ini fase ini muncul karena mereka sudah bisa berpikir dan kemudian sudah bisa mencapai kemakmuran. Maka mereka memunculkan ideologi-ideologi. Nah, setelah itu, setelah apa yang terjadi? Perang antar mereka untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling jadi pendekar gitu. Dan dari serangkaian perang yang sangat besar itu, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan seterusnya, muncullah Amerika Serikat sebagai pemenangnya, sebagai perwakilan dari negara barat yang paling kuat. Tetapi apapun itu, walaupun Amerika Serikat dipandang sebagai negara barat yang paling kuat, itu secara militer. Kebudayaan mereka, peradaban mereka secara umum di Eropa Barat dan Eropa Utara merata bahwa mereka adalah bangsa yang maju, bangsa yang sudah makmur. Artinya apa? Kemakmuran mereka, kemajuan mereka, superpower mereka itu bisa digapai dengan peristiwa yang berkesinambungan selama 500 tahun. Begitu. Jadi mereka negara maju. Bagaimana dengan Jepang? Jepang juga sekarang kita sebut sebagai negara maju, tetapi kemajuan Jepang itu didapat dengan proses yang sangat instan. Awalnya restorasi Meiji, kemudian pas masuk Perang Dunia Kedua, kemudian masa setelah itu kemajuan sampai tahun 1980-an. Kenapa bisa sangat cepat seperti itu? Karena Jepang sudah memiliki modal-modal yang dimiliki oleh orang Eropa terdahulu. Kalau orang Eropa mau mempersatukan bangsanya, mereka harus perang dulu. Kalau orang-orang Eropa itu harus misalkan berperang dengan logika mistika mereka harus melakukan itu dengan effort yang sangat besar dulu dan sebagainya. Kalau Jepang tidak. Sejak awal Jepang memang relatif ateis karena Tuhan mereka itu menjelma dalam wujud kaisar. Jadi kalau kaisarnya kalah, ya sudah mereka jadi ateis, gak apa-apa gitu, karena sudah terbukti bahwa agama mereka itu kacau gitu. Misalkan seperti itu, maaf ya, bukan Shinto itu kayak gimana, tapi sebagai produk budaya ya memang sudah seperti itu gitu. Kemudian mereka sudah bersatu sejak awal gitu. Jadi orang Jepang sejak awal, sejak 700-an tahun Masehi itu sudah bersatu, udah gitu bahasanya, udah gitu. Kemudian feodalismenya udah seperti itu, di bawah otoritas pemerintahan yang seperti itu juga sudah ada dan sebagainya. Aman. Nah, karena segala sesuatunya di Jepang itu sudah aman, maka mereka tinggal membutuhkan sebuah pemicu untuk bisa menjadi maju. Apa pemicunya? Kebencian terhadap bangsa barat. Kayak Sasuke ya. Jadi Sasuke dibuat menjadi sangat kuat. Bagaimana caranya? Caranya adalah Itachi harus bikin dia sangat membenci sehingga termotivasi untuk bisa melampaui. Begitupun yang terjadi di Jepang. Jepang itu sudah memiliki seluruh alat untuk menjadi negara maju, tetapi mereka membutuhkan pemicu, dan pemicu itu adalah kebencian karena mereka merasa dikalahkan oleh bangsa barat, kemudian dipermalukan, kemudian harga dirinya diinjak-injak, maka mereka bersumpah bahwa mereka akan menaklukkan bangsa barat. Kan begitu. Makanya mereka terlibat bahkan menjadi pemicu dari perang Pasifik gitu kan, Perang Dunia Kedua yang ada di wilayah sebelah timur itu. Nah, jadi kenapa Jepang bisa maju? Ya karena seluruh aspek untuk mendorong kemajuan sebuah bangsa mereka sudah punya, tinggal dilecut. Nah, makanya mereka instan. Cuman masalahnya adalah sudah menjadi hukum alam lah bisa dikatakan ya, bahwa sesuatu yang instan biasanya juga akan berakhir secara instan gitu. Nah, Jepang itu maju tahun 80-an mereka mulai merasakan lost generation. Karena orangnya untuk bisa maju dipaksa kerja melampaui apa yang bisa mereka lakukan, maka setelah itu stamina mereka habis, bushido mereka habis. Jadi apa? Punya anak aja susah, karena kalau mau punya anak berarti nambah biaya, berarti saya harus kerja lebih ekstra lagi, itu sudah capek. Nanti pas punya anak, anaknya juga sudah dibebani oleh sekolah yang luar biasa capek gitu dan sebagainya. Jadi mereka stres, tertekan, dan akhirnya sekarang mereka mengalami penurunan populasi, penurunan sumber daya, dan seterusnya. Ada ribuan perusahaan di Jepang yang bangkrut
gara-gara mereka kehilangan sumber daya manusia untuk bisa menopang industri itu. Jadi Jepang sekarang sudah letoy gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau bikin sebuah parodi, maka mulai dari sebuah fun fact yang menyenangkan bahwa Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang sekarang menyandang gelar sebagai mantan calon negara superpower gitu. Itu fun fact-nya gitu. Jadi satu-satunya di dunia negara superpower itu ada. Negara calon superpower itu banyak, tapi mantan calon negara superpower itu cuma Jepang yang memilikinya. Cupu kan? Cupu. Tapi ada yang lebih cupu lagi. Apa itu? Korea Selatan. Udah tahu Jepang bangkrut dengan cara yang seperti itu, Korea Selatan sekarang mengikuti juga dengan cara yang seperti itu. Mereka sudah bersatu seperti zaman dulu, kemudian mereka sudah berbahasa yang sama, kemudian politik mereka sudah bagus, apa dan sebagainya, sudah sama seperti Jepang. Bahkan ateis-ateisnya juga udah mirip Jepang, agnostik-agnostiknya udah mirip sama Jepang. Kemudian mereka dilecut oleh suasana yang sama, yaitu apa? Kebencian. Nah, kalau Jepang benci sama Amerika Serikat, sama negara-negara Barat, maka Korea benci sama Jepang gitu kan. Nah, kebencian itu melecut mereka menjadi negara maju kemarin-kemarin, tapi sejak tahun 2020-an mereka turun. Alasannya apa? Alasannya sama seperti Jepang, karena mereka menggunakan skema yang sama dengan Jepang. Mereka juga hancur dengan cara yang sama, yaitu apa? Krisis populasi, gak ada anak, gak ada sumber daya yang bisa digunakan untuk menggerakkan industri mereka. Akhirnya sekarang mereka ngemis-ngemis nyari orang untuk bisa bekerja di negaranya gitu. Orang-orang udah nggak mau kawin, cewek-cewek nggak mau hamil, kemudian anak-anak juga di sana dipaksa kerja keras untuk sekolah dan sebagainya, untuk mementingkan kehidupan jasmaniah mereka dan sebagainya, udah habis segala rupa seperti itu. Nah, Korea maju, tapi skemanya terlalu cepat. Jadi mereka menggunakan cara instan seperti Jepang. Bagaimana dengan Cina? Cina tuh sama seperti Korea dan Jepang, ya modus Asia Timur itu kan Asian value gitu. Yang salah paham itu yang ngikutin aja seperti itu. Cuman Cina negaranya sangat besar, populasinya sangat besar. Jadi walaupun mereka mengikuti pola yang sama seperti Jepang dan Korea, tetapi kejatuhan mereka tidak akan instan. Karena apa? Karena misalkan kalau Jepang krisis populasi, Korea krisis populasi, Cina sekarang punya 880 juta tenaga kerja. Dan itu butuh waktu lama untuk menghabisi mereka semua, agak kayak Jepang dan Korea gitu. Nah, karena itu Cina masih akan maju terus, tetapi mungkin kalau mereka mempertahankan skema yang sama, mereka akan hancur seperti Jepang dan Korea Selatan. Sama aja, kurang lebih, cuman beda waktunya saja gitu. Nah, dari skema-skema yang muncul seperti itu, kemudian kita berpikir, apakah Indonesia bisa menjadi negara maju juga? Apakah ada skema yang khusus untuk Indonesia? Ada. Nah, tapi saya sekali lagi ya, saya ingin menegaskan, ini bukan gimmick, bukan bohongan, bukan apa. Saya cuma menegaskan bahwa saya benar-benar optimis bahwa Indonesia suatu hari nanti akan menjadi negara yang maju. Bahkan superpower ya, kalau superpower mungkin agak keterlaluan, tetapi bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju, itu saya yakin bisa diraih dalam waktu puluhan tahun ke depan. Gak sampai ratusan tahun ke depan. Kalau misalkan ada yang ngomong Indonesia emas 2045, mungkin akan terwujud. Bahkan kemarin BBC membuat sebuah laporan bahwa Indonesia akan menjadi negara makmur di tahun 2050. Nah, tapi kenapa saya bisa seyakin itu? Saya jelaskan begini, Baraya. Baraya yang pernah datang ke Cina 30 tahun yang lalu, Baraya akan menemukan Cina sebagai negara yang benar-benar bobrok gitu. Jadi polusi mereka yang paling tinggi di dunia, sampah bertebaran di mana-mana, korupsi merajalela. Baraya yang datang ke Cina, datang ke restoran kotor berantakan. Orang kalau makan makan sambil ngomong gitu ke temennya gitu, apa segala rupa. Udah jadi pemandangan yang umum. Kemudian di depan mall itu ada WC umum. WC umumnya tuh menghadap si mallnya itu. Kemudian yang ditutup cuma segininya doang gitu. Jadi orang jongkok kelihatan mukanya doang, kalau ngeden tuh kelihatan banget gitu. Itu Cina tuh di zaman itu tuh gitu. Bahkan masih banyak orang yang nggak sengaja nyemplung, bukan ke got, ke sepit tank. Bahkan ada yang meninggal di sepit tank gitu. Gara-gara apa? Kecemplung. Gara-gara apa? Sanitasinya buruk, kemudian tata kotanya tidak bagus, polusinya wah udah berantakan banget. Cina 30 tahun yang lalu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang kita lihat sekarang? Cina menjadi sebuah raksasa ekonomi dengan pariwisata yang sangat luar biasa, dan mereka sekarang menjadi salah satu pelopor bagi energi terbarukan terbesar di dunia.
ITER yang paling besarnya tuh di Cina sampai sejauh ini. Kemudian mereka juga punya misalkan pembangkit listrik tenaga solar yang disimpan di lautan gitu. Oh, pokoknya mereka sekarang adalah negara pionir bagi banyak kemajuan di dunia masa depan gitu. Termasuk kemarin Elon Musk nangis-nangis karena mobil listriknya kalah dibandingkan dengan mobil listrik Cina gitu kan, yang bahkan mobil listrik Cina itu bisa dibikin per unitnya hanya dalam waktu 1,5 menit saja, selesai dari awal sampai akhir gitu kan. Keren kan si Cina. Kenapa bisa seperti itu? Maksud saya adalah kalau misalkan Cina bisa berkembang dalam 30 tahun, kemudian Jepang kita bisa lihat berkembang dari tahun 45 sampai tahun 80, berarti juga sekitar 35 tahun. Kemudian Korea juga dari tahun 90-an naik sampai tahun 2020-an juga 30 tahun. Maka sebenarnya dalam skema yang paling instan seperti mereka, Indonesia juga sebenarnya bisa bangkit dalam 30 tahun. Gitu ceritanya. Itu rumusan sederhananya. Tapi kan cara itu instan. Nah, coba kita sekarang runutkan apa peluang-peluang kita. Jadi kalau misalkan kita masuk ke zaman manajemen jadul itu kan ada yang namanya analisis SWOT gitu ya. Kita bikin analisis SWOT sangat sederhana. Indonesia peluang untuk majunya apa? Semuanya. Jadi kalau misalkan kita lihat hal yang sederhana, masalah yang sangat umum. Indonesia, letak geografisnya adalah negara paling strategis di seluruh dunia. Paling strategis di seluruh dunia. Karena apa? Karena Asia Timur sebagai pemilik populasi terbesar di dunia dan Asia Selatan sebagai pemilik populasi terbesar di seluruh dunia dihubungkannya melalui Indonesia. Jadi Indonesia adalah tempat sirkulasi atau tempat transit dari lebih dari setengah perdagangan global, setengah transportasi global. Sebenarnya kalau mau lihat populasinya gitu ya. Jadi paling strategis di dunia. Kemudian Indonesia juga menghubungkan negara-negara maju yang terisolir seperti Selandia Baru gitu ya, kemudian Australia dan sebagainya. Dan Indonesia diapit oleh 2 lautan dan 2 samudra ya, model SD gitu ya. Kemudian peluang berikutnya apa? Indonesia wilayahnya sangat luas. 2 juta kilometer untuk daratannya, 5 juta kilometer kalau dengan lautannya, tapi kalau disambungin dengan ZEE-nya itu bisa mencapai sekitar 7 juta sampai 8 juta kilometer. Artinya wilayahnya sama atau lebih besar daripada Australia. Kalau misalkan hitung dengan lautannya, dengan ZEE-nya dan sebagainya. Dengan wilayah yang seluas itu, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan relatif lengkap dengan diversifikasi yang sangat-sangat luar biasa. Begitu kan? Indonesia itu potensinya luar biasa. Itu. Kemudian peluang berikutnya apa? Sumber daya manusia Indonesia tuh banyak, 270 sekian juta manusia. Dan Indonesia sekarang bonus demografi karena anak-anak mudanya lebih banyak daripada anak-anak tuanya. Anak-anak tua lebih banyak daripada orang-orang tuanya. Jadi yang suka sama anime lebih banyak daripada yang suka sama Sri Mulatnya gitu di Indonesia itu. Nah, itu menyebabkan apa? Tenaga kerja di Indonesia sangat melimpah. Orang-orang berpotensi banyak, berpotensi tinggi itu sangat melimpah. Kemudian anak-anak yang akan hebat di banyak bidang itu juga sangat banyak di Indonesia. Puluhan juta, ratusan juta jumlahnya. Nah, dengan potensi-potensi sebesar itu, maka seharusnya dalam beberapa puluh tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara maju. Masalahnya cuma satu. Masalahnya cuma satu dan sudah kita ketahui bersama. Apa itu? Sumber daya manusia kita itu tidak jujur. Ketidakjujuran itu masalahnya cuma satu itu aja. Coba misalkan kalau kita lihat didasarkan pada curhatan saya di awal video itu, bahwa saya menemukan semakin banyak orang yang ya tidak bisa melihat sebuah tema gitu, misalkan seperti itu. Atau masyarakat Indonesia itu adalah suka ngelawak, suka maki-maki di medsos dan sebagainya. Itu masalahnya apa? Masalahnya adalah sumber daya Indonesia yang bermasalah, sumber daya manusia Indonesia yang rendah. Apa solusi dari sumber daya manusia Indonesia yang sangat rendah? Pendidikan. Ya kan? Tapi pendidikan itu di Indonesia nggak bisa memperbaiki keadaan. Karena apa? Karena yang mau masuk dunia pendidikan, yang menjadi pengambil kebijakan di pendidikan, itu adalah orang yang masuknya lewat jalur orang dalam atau nyogok, atau ketika masuk ke situ sudah tidak nyogok tetapi ijazahnya palsu, atau ijazahnya asli tetapi skripsinya dibikinin sama ChatGPT atau dibikinin sama joki yang memang bertebaran di wilayah-wilayah di sekitaran kampus
kampus dan beroperasi secara terbuka, gitu kan? Jadi apa? Akhirnya apa? Pendidikan itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena kebijakan-kebijakan yang keluar adalah kebijakan-kebijakan yang ngaco, dan eksekusinya juga dia lakukan dengan eksekusi ngaco. Kenapa seperti itu? Karena sumber daya di situnya itu orang yang tidak jujur. Jadi masalahnya di Indonesia itu adalah ketidakjujuran. Sekarang misalkan Baraya mau jadi pengusaha handal, mau jadi pengusaha hebat, kalau misalkan mau daftarin brand aja itu susah, ribetnya luar biasa. Jangan-jangan harus ada ongkos masuknya, jadi ada ongkos nyogoknya. Kemudian setelah itu Baraya terima pajak, terima kewajiban pajak. Di pajak juga di situ banyak sekali penyogokannya. Jadi Baraya mau jadi pengusaha pun dilanda oleh ketidakjujuran. Kemudian misalkan Baraya mau jadi pemerintahan, di pemerintahan banyak ketidakjujuran. Yang berkuasa di situ banyak orang yang tidak berkompeten, orang yang berkompetennya banyak di Indonesia, tapi tidak bisa memasuki jabatan publik karena kalau masuk duluan berarti dia harus nyogok dulu. Kalau harus nyogok berarti dia tidak jujur, kan balik lagi ke situ. Kemudian atau misalkan skema Pak Prabowo bahwa Indonesia bisa maju dengan cara apa? Pertahanan keamanan dulu itu yang utama. Kalau misalkan sudah pertahanan keamanannya kuat, Indonesia sudah aman, maka investasi akan naik. Kalau investasi sudah naik, bla bla bla, pokoknya mah mulainya dari pertahanan keamanan. Tetap gak bisa Baraya, karena apa? Karena pertahanan keamanan kita, ini misalkan kita anggap bahwa pertahanan keamanan itu tergantung pada TNI. Yang mau masuk jadi TNI itu banyak pakai orang dalam, banyak yang nyogok, banyak orang yang sebenarnya secara fisik dan mental tidak layak untuk jadi abdi negara di situ, tapi malah masuk ke situ. Sedangkan yang hebatnya, yang kuatnya tidak bisa masuk ke situ gara-gara sudah tergeser, kan gitu. Mau jadi polisi, mau jadi akpol, mau jadi taruna, mau jadi apa, harus nyogok dulu, kan gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Masalah SDM di Indonesia yang rendah itu gara-gara apa? Pendidikan yang kurang, dan pendidikan yang kurang itu tidak bisa dilaksanakan karena ketidakjujuran. Mau masuk ke lewat keamanan juga tidak bisa karena terbentur sama kejujuran. Mau apapun kejujuran. Jadi masalah di Indonesia itu segala rupa cuman satu, kejujuran itu aja. Ya kan? Nah, jadi sekarang coba hitung, dengan banyaknya potensi Indonesia yang tadi saya sebutkan, Indonesia cuma punya satu masalah, yaitu kejujuran. Kalau kejujurannya sudah bisa kita libas, maksudnya ketidakjujurannya kita libas, kejujurannya kita naikin, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju. Nah, bagaimana skemanya, bagaimana caranya? Nanti itu saya simpan dulu karena sekarang saya belum jadi presiden. Nanti kalau saya udah jadi presiden, saya akan itu, karena itu langsung harus diaplikasikan gitu, bukan diwacanakan seperti sekarang gitu, tapi langsung dilaksanakan gitu. Nah, Oke, kita balik lagi ke tema ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui masalahnya, yaitu ketidakjujuran, maka adakah peluang untuk mengatasi masalah ketidakjujuran itu? Ada. Nah, jadi dari masalah itu pun, masalahnya cuma satu, dari satu masalah itu pun sudah ada solusinya, yaitu apa? Bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang paling religius. Berbagai survei di seluruh dunia menyebut bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat religius. Saking religiusnya, mereka siap melakukan apapun demi menyenangkan Tuhan, bahkan membunuh sekalipun, ngebom sekalipun. Ya kan, ada kan yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ketidakjujuran itu kan biasanya bisa selesai dengan religiusitas. Karena kalau misalkan religius berarti dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, syarat utamanya salah satunya adalah tidak munafik. Ciri dari munafik itu adalah tidak amanah. Nah, jadi gak mungkin ada orang yang religius tuh gak jujur tuh, gak mungkin. Mustahil. Gak mungkin ada di dunia ini orang yang religius tapi tukang tipu-tipu tuh gak mungkin gitu. Nah, jadi kita solusinya apa? Solusinya adalah kita harus menjadi lebih religius lagi gitu. Nah, tapi kan yang banyak yang religius, yang sholat banyak, yang ke gereja banyak, yang debat agama juga banyak, tapi kan tetap kita nggak maju dan tetap kita tidak jujur. Ya, masalahnya para pemuka agama itu sendiri juga tidak jujur gitu. Jadi banyak para pemuka agama itu kan yang jadi hafid Quran, yang jadi apa segala rupa, tapi ya untuk ngemplang duit jamaah haji gitu kan, yang banyak yang seperti itu. Jadi ya balik lagi jadi kita harus selesaikan masalah kejujuran ini juga di antara para pemuka agama. Tapi intinya gini lah Baraya, soal skema itu nanti, tapi saya ingin menegaskan bahwa saya optimis, dan saya juga mengajak Baraya untuk optimis tentang masa depan Indonesia yang cerah. Karena apa? Karena dibanding begitu banyak peluang-peluang dan solusi yang ditawarkan dari Indonesia sendiri, masalah kita cuma satu, yaitu ketidakjujuran.
Kalau misalkan Baraya tidak bisa mengatasi masalah ini secara masif, setidaknya lakukan itu untuk diri Baraya sendiri. Jadilah orang-orang yang jujur. Dan buat Baraya yang sudah jadi pejabat publik tapi tidak jujur, saya mohon bertobatlah, karena saya yakin Baraya punya hati nurani dan Baraya takut sama neraka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.